Ustaz, jangan bercanda mulu dong. Lanjut dong ngopinya, ngobrol perihal Tapi kan iman. bener kan? Iya sih. Kalau orang bisa kacamata aja bikin nyari-nyari Iya kalau suami. sih. Mending kalau kacamata dipakai untuk nyari suami, enggak untuk nyari handphone loh. Iya, udah dapat kacamata handphone mana? Handphone mana? Kan kerjaan banyak. Iya. Tapi memang selalu ada ujian. Ya. Ya, dalam rumah tangga pasti ada Pasti ada ujian. Iya. Sahabat yang sudah ayam tentrem tiba-tiba minta diperahkan susu, baru diperahkan susu tertidur sampai ditunggu sampai bangun. Begitu bangun, kaget istri nggak tidurannya karena apa? Nunggu. Karena jangan sampai nanti bangun nyari susu yang udah diperah tadi susah. Maka disiap terus. Oh, kamu kok istri yang paling baik di dunia. Maka minta apapun saya kabulkan. Apa permintaan istri? Kalau gitu saya minta cerai. Naudzubillahi min dzalik. Itu cerita, kisah. Iya, kisah di sahabat. Dari sahabat. Kenapa tuh, Ustaz? Kenapa? Akan saya jelaskan nanti di hadapan Rasulullah. Saya akan menghadap pada Rasulullah. Tapi begitu berjalan menghadap Rasulullah, itu ada apa ini? Kok mau menghadap? Sampai di tengah jalan terjatuhlah dari ontanya kepleset. Begitu kepleset terkilir kakinya, suaminya. Begitu terkilir, maka berjalan susah. Aku nggak jadi minta cerai. Kenapa? Nah, emang kenapa? Saya jelaskan nanti di rumah. Gimana, Ustaz? Nah, itu bikin penasaran. Ya. Terus dibacakan ayat ini. Al-Ankabut ayat 2 ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Nah, karena dia merasa selama ini jadi suami istri nggak pernah ada ujian. Jangan-jangan ini nggak benar beriman kita. Setelah terpleset, suaminya itu terjatuh, lah ini ujiannya. Karena mosok suami istri kok nggak ada cekcoknya, nggak ada apa. Nah ini hikmahnya apa? Dengan suami terpleset, entah karena hukum, entah lebih karena dekat. apa, lebih dekat. Jadi dalam rumah tangga itu ada permasalahan, itu ada sesuatu hal yang wajar, Ustaz. Maka ayat ini dibacakan karena setiap masalah, setiap keluarga pasti punya masalah. Makanya kuncinya adalah kesabaran. Sekarang dibaca surat An-Nisa ayat 19. Itu penting. An-Nisa? Ayat 19. An-Nisa ayat 19 langsung di kalimat terakhir. Jika kamu tidak menyukai mereka, jika kamu tidak menyukai mereka, suami nggak suka pada istri, istri nggak suka pada suami. Kalau ada sesuatu bukan karena konflik, coba maka bersabarlah. Kuncinya di sini. Sabar. Bersabar. Suami punya masalah apapun, Edis pernah mengalami. Saya tahu persis, Ferry, mohon maaf karena saya teman baik. Nanti Kinos juga punya mengalami bagaimana Gina, bagaimana itu. Maka bersabar. Kenapa harus sabar? Ini kuncinya. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Itu keywordnya. Itu kuncinya. Kalau kamu nggak suka pada suami, kamu sabar. Nggak suka pada istri. Kesabaran itu jalan surgawi. Suami yang sabar kepada kekurangan istri, itu jalan surganya. Istri yang menerima kekurangan dari suami itu jalan surganya. Masya Allah. Karena Allah menjadikan kebaikan yang banyak. Istri saya dulu kurus langsing, sekarang gemuk. Alhamdulillah. Orang gemuk pasti punya banyak kelebihan. Lebih lemak. Nggak usah disebutin. Ustadz, makanya gini Ustadz ya, apa namanya, rumah tangga itu adalah ibadah yang paling lama, paling panjang dan ibadah paling besar nilainya itu rumah tangga. Makanya pakai ijab kabul, pakai mistakon golido, perjanjian kokoh, tinggi, disaksikan. Kalau sholat nggak perlu dipersaksikan, sholat itu pendek. Orang puasa sebulan, kalau ibadah itu sejak, mohon maaf, kalau namanya nikah, begitu Anda langsung ijab kabul, itu menjadi ibadah sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Ibadah yang paling panjang itu, ibadah panjang adalah dalam nikah. Makanya Ustadz tadi menjawab pertanyaan yang tadi Kinos kan nanya Edis tuh, Edis kan dulu pernah bercerai, kemudian kan rujuk lagi gitu kan. Rumah itu penting. Ya, karena memang yang ternyata memang satu jodoh dan memang kami introspeksi diri ketika kami. Makasih ya Mas, ketika kita berpisah tuh pasti suami istri saya salah, suami salah. Kemudian ketika kita dijodohkan kembali, kita saling introspeksi diri dan memang kami masih berjodoh. Itu yang maksudnya Mbak Edis diperjuangkan. Sama-sama diperjuangkan dan apa namanya,
proses kami berdua lah yang bisa kembali seperti itu. Ini ilmunya udah tinggi kalau gini ya. Belajar dari Ustadz. Ustadz memang salah satu guru saya, jadi memang banyak ajarin dalam rumah tangga. Nah, Pak Ustadz, tapi saya mau nanya gini, apakah benar kalau saya dengar-dengar sebuah pasangan kalau tidak mendapatkan kebahagiaannya di dunia, kelak akan mendapatkan kebahagiaannya nanti di akhirat? Itu benar? Karena Allah melihat pada manajemen proses, bukan manajemen hasil. Proses ya. Yang penting sudah memproses, mengusahakan. Saya pengen nikah, tetapi sudah diusahakan, kok belum ketemu jodohnya, Allah sediakan di akhirat. Saya sudah nikah, tapi banyak hal yang tidak saya dapatkan di dunia. Kesabaran Anda ini menggugurkan dosa Anda. Kesabaran Anda itu membuat tinggi derajat di surga. Kesabaran membuat pahalanya tidak ternilai. Semua, mohon maaf, amal-amal agama itu disebutkan. Misalnya baca ayat ini pahalanya sekian, puasa ini pahala itu. Khusus sabar tidak, tanpa batas. Sabar tanpa batas. Nah, makanya yang penting kita sudah mengusahakan, ikhtiar maksimal, kita yang mengusahakan, biar Allah yang menentukan. Usaha inilah yang disebut. Maka niatul mukmin khairu min amalihi. Orang mukmin, orang beragama itu kalau sudah punya niat, berazam melakukan ikhtiar kebaikan, kok belum tercapai di dunia, tidak masalah. Allah tidak melihat pada hasilnya ini. Yang penting kamu sudah berjalan ke sana, proses ke sana. Kita itu belum amal sempurna. Mau niat haji, tiba-tiba pandemi, mati, sudah dihitung sama dengan haji. Asal dia sudah bayar, sudah itu semuanya ya, sudah usaha. Mau niat tahajud, malam mau tahajud, ternyata capek karena syuting 5 episode, itu wajar nunggu bintang tamu lama, hostnya aja malah telat, mosok narsum sudah nunggu sampai ini hostnya belum datang. Ada loh yang saya ngundurin diri dari acara ini deh. Bukan saya kan maksudnya Pak Ustadz. Bukan Mbak Edis kan maksudnya. Bukan, saya tadi on time loh, saya nunggu loh. Iya, sudah jadi curcol ya. Narsum yang satunya alasannya hujan. Jadi gitu ya dalam rumah jadi tangga. Disitulah nanti Allah melihat. Niat mau tahajud, tapi tidak terbangun karena capek. Malaikat nyata sama dengan tahajud. Kecuali kalau nipu malaikat ya, malam udah bangun, dikira mau tahajud, pipis doang terus tidur lagi. Ya, itu kan nipu. Itu PHP itu namanya. Iya, kalau aku jadi malaikatnya, oh sialan dong. Kalau malaikatnya saya, enggak. Gimana, Mbak Des? Usaha itu. Gimana, Des? Iya, mau nanya tadi, jadi dalam dalam rumah tangga itu kan memang ternyata kurang lebih kekurangan pasangan justru kita jadikan jalan menuju surga. Seperti itu kan dengan kita bersabar. Karena sabar tak ada batasan seperti itu kan. Jadi memang pelajaran juga Kinos dari kisahku yang kemarin gitu ya. Kalau aku flashback gitu ya, kita introspeksi diri memang bukannya kita tidak bersyukur. Kan tadi judulnya bersyukur pada pasangan ya. Ya, mungkin kita kurang sabar Kinos. Nah ya kan itu tadi. Karena sabar dan syukur itu dua mata uang. Ketika Rasulullah SAW diangkat jadi nabi, maka malaikat Jibril itu menawarkan, ya Muhammad, kamu ingin jadi mulkan nabiya atau abdan nabiya? Pengen jadi nabi yang kaya raya, kayak Sulaiman, itu raja di raja. Karena kamu nabi terakhir, tidak ada nabi setelah kamu. Itu. Oh, jadi jangan berendam di Ciliwung mau cari wahyu, nggak dapat wahyu, dapatnya Wahyuni di situ. Wahyuni siapa? Jadi jangan ngaku nggak jadi nabi. Enak aja. Kita lagi serius, kok gitu. Ini serius. Lintas Ciliwung. Artinya jangan mengaku nabi setelah nabi itu khatamul anbiya. Tidak ada nabi. Jadi jangan cari wahyu di manapun, nggak boleh. Nabi itu kamu jadi mulkan nabi ya, nabi yang raja kaya raya, atau jadi abdan nabi ya, nabi yang biasa, rakyat biasa. Kata Nabi, kalau kamu ingin jadi nabi yang kaya raya, Gunung Uhud saya jadikan emas untuk modal kenabianmu. Pasir yang ada yang kau lihat ini akan jadi mutiara, biar kamu bekal kenabianmu. Kamu nabi terakhir. Tapi kata Nabi, saya ingin jadi abdan nabi. Nabi yang rakyat biasa, kadang saya ada rezeki lebih, saya bisa bersyukur. Kadang ada kekurangan dalam hidup, ada sabar. Karena surga ada dua sayap. Sabar dan syukur. Sabar dan syukur. Sayap ini, sabar, syukur, sabar, syukur. Maka modal utama bersuami istri itu sabar, syukur, sabar, syukur. Orang bisa bersyukur kalau pandai bersabar. Orang yang bersabar harus pandai syukur. Ustadz, jadi kalau bisa ngambil kesimpulan gini Kinos, kita kalau dalam rumah tangga, si istri pasti diuji dengan sifat perilaku suami yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Mungkin si istri juga, si suami juga gitu kan. Nah tapi ketika si suami istri bisa menjalani rumah tangga itu dengan sabar, terus syukur kurang lebihnya pasangan, dia memang yang terbaik untukku Allah berikan, insya Allah dalam rumah tangga itu akan langgeng. Yang penting benang merahnya dua itu ya Ustadz ya, kita saling sabar, saling syukur, dan saling melengkapi. Makanya itu, apapun yang ditetapkan pada kita, qadarullah, itu harus kita terima dengan husnudzon kepada Allah.
Iya. Apapun yang ada pada istri kita, apapun yang ada pada suami kita sudah dijodohkan baik oleh buruknya Allah. itu ya harus itu diterima jodoh, dan itu sabar yang ya, terbaik Pak buat ya. Allah ya. Makanya Al-Baqarah 216. Jangan minum yang- terus saya yang nerangin. Apa yang terbaik menurutmu? Bisa jadi engkau tidak menyukai sesuatu padahal sesuatu itu itu baik bagimu. bagimu. Bisa jadi engkau menyukai sesuatu padahal sesuatu itu tidak baik bagimu. Masya Allah. Allah mengetahui. Dan kamu tidak tahu apa-apa. Itu Al-Baqarah ayat 216. Itu ayat-ayat. Jadi dulu waktu aku diuji Apa Kino, Mas, loh, aku tuh punya ayat-ayat andalan termasuk tadi Al-Ankabut ayat 1 dan 2, Iya. An-Nisa ayat 100, Sama. Al-Baqarah ayat 216. Tambah Al-Hadid ayat 23. Wong semuanya yang ngajari saya aja. Saya jadi saya juga. Ayo dibaca. Al-Baqarah ayat 216 Ya, ya. salah. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Ya. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi menyukai sesuatu. Kamu nggak suka sesuatu, Padahal sesuatu itu baik buat kamu. Iya. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu belum tentu baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. apa-apa. Karena Allah memberikan Ya. sesuatu yang kita butuhkan, bukan yang kita Bukan inginkan. keinginkan. luar Ya. biasa Ustadz Kino.